Oke. Ada Kak Joko. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berkumpul lagi nih di Tatap Maya. Bagaimana kabar kakak-kakak semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana pelaksanaan aksi nyatanya? Lancar? Nanti baik buruknya kakak yang menilai. Nanti itu baru saya cek satu-satu sih. Sudah semua? Ada yang, kalau yang ini tugas aksi nyata sebagian besar sesudah. Saya belum cek semua. Oke, langsung saja untuk materi hari ini sebentar. Windows. Oke, bisa dilihat share screen saya? Bisa, Kak. Oke, walaupun agak kecil nggak apa-apa ya. Oke, ini masih sambil submit teman-teman yang baru gabung. Oke, langsung di sini kita akan membahas terkait dengan refleksi aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kemarin kakak-kakak sudah melakukan aksi nyata, hari ini kita akan merefleksikan dan melakukan umpan balik terhadap apa yang sudah kakak-kakak lakukan. Oke, sebelum masuk di sini kemarin sudah dilaksanakan sosialisasi untuk diseminasi ya kakak ya di Lampung ya? Ya, Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Informasinya bagaimana untuk pesertanya, antusias atau tidak kira-kira untuk mengikuti PKG PJOK diseminasi itu? Gimana kira-kira? Antusias, Kak. Antusias, oke. Tapi banyak yang terhalang dengan yang tidak bisa daftar, Kak. Oh, kenapa? Kenapa tidak bisa daftar, Kak? Itu kurang paham, Kak, itu, Kak. Ada yang PPG juga, Kak. Oh, mungkin ada Terhalang yang PPG, ada juga yang mungkin masih ikut guru penggerak kali ya? Iya, Kak. Oke. Kamu Tarom gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Kak Febi. Mohon maaf baru masuk. Nggak apa-apa, santai. Ini memang juga baru mulai Kak kamu Tarom. Kalau untuk sosialisasi diseminasi kemarin, Kak, menurut saya itu kurang antusias, Kak, karena kemarin itu targetnya itu 1000 untuk ini pengikut yang sosialisasi ternyata hanya 400 atau 600 itu kemarin laporannya. Yang ikut join. Yang ikut join, jadi kurang antusias. Oke. Nah, saya juga ini belum melakukan apa ya untuk langkah-langkah supaya ini, karena kalau rencana saya untuk Lampung Timur itu kita akan langsung menemuin Pak Kadisnya untuk supaya dia menekan kepada kepala sekolah nanti pada gurunya gitu kan. Oke, jadi silakan untuk apa namanya melakukan treatmentnya masing-masing ini. Iya kan. Untuk pendekatan kepada guru di sekitar kakak-kakak semua untuk ikut bergabung mengikuti PKG PJOK, kegiatan diseminasi. Oke, lanjut. Oke, seperti biasa kesepakatan kita bersama, kakak-kakak untuk menyalakan kameranya seperti biasa.
terus mematikan mikrofonnya, hadir sepenuhnya, terus menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat dan klik raise hand sebelum bertanya. Dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi saling memaklumi lah, intinya seperti itu, seperti biasa. Oke. Oke, kakak-kakak semua, di sini tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana melakukan refleksi selama aksi nyata. Kemarin sudah dilakukan oleh kakak-kakak semua seminggu sebelumnya. Terus yang kedua, kakak-kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Oke ya. Jadi yang akan kita lakukan pada malam hari ini di sesi refleksi, kakak-kakak merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Nanti semua peserta, semua kakak-kakak menyampaikan refleksinya terhadap apa yang sudah dilakukan saat aksi nyata. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi dengan metode framework atau yang digunakan dengan Borton. Yang satunya Borton apa kemarin? Gibbs. Jadi untuk framework Borton yang akan kita lakukan yaitu apa, terus apa, dan sekarang apa. Coba nanti pikirkan dulu nih kakak-kakak semua apa yang akan dilakukan saat melakukan refleksi. Kita menggunakan refleksi Borton, ya. Apa, terus sekarang apa. Nah, kalau masih lupa-lupa, ya kan, apa yang dilakukan terkait dengan refleksi, bisa sambil ngintip-ngintip lagi. Modul berapa ini? Ayo, yang membahas tentang refleksi. 1, Kak. Satu berapa? 1 kayaknya. 1 2 apa? 1. Yang mantap 1.1. Oke. Jadi nanti kakak-kakak coba melakukan sebuah refleksi dengan menggunakan framework Borton. Apa yang direfleksikan yaitu kegiatan aksi nyata yang kakak-kakak lakukan kemarin saat melakukan praktek mengajar, terus juga pada saat pengambilan gambar kemarin video. Ada yang belum mengumpulkan kira-kira? Izin, Kak. Kemarin pengarahan dari LMS itu seperti itu sepertinya, Kak. Jadi saya tuh membuatnya refleksi selama kegiatan PKG ini. Jadi kayaknya salah sambung deh saya. Oke. Bukan refleksi yang saat aksi nyata, bukan? Bukan. Jadi saya menyimaknya di situ di LMS ya. Itu tadi tuntunannya dari awal kegiatan pokoknya. Dari awal kegiatan kita PKG sampai sekarang. Jadi saya nuanginnya ya itu. Bukan refleksi daripada kegiatan aksi nyata kemarin. Kalau seumpama mau diedit, mau dirubah, boleh juga Kak Yuda. Seumpama mau merubah kegiatan refleksi, mangga. Ya, tapi dikasih waktu Kak ya. Jangan sekarang malam ini. Besok. Iya, santai. Besok juga boleh. Oke. Kira-kira nih siapa yang mau duluan untuk melakukan refleksi? Waktunya, kita kan waktunya 90 menit nih. Ya kan? Ini sudah 10 menit. Ya kan? Setiap peserta akan melakukan refleksi minimal 5 menit. Nanti saya mengatur waktunya, sekaligus nanti ada umpan balik di situ untuk sesi kali ini, ya. Jadi
cukuplah semua untuk melakukan sebuah refleksi apa yang sudah dilakukan saat melakukan aksi nyata. Kira-kira siapa dulu? Sebentar. Oke. Ini adalah kegiatan yang kakak-kakak akan lakukan dalam melakukan refleksi. Di sini yang pertama what atau apa. Yang pertama apa pengalaman yang kakak-kakak dapat saat melakukan aksi nyata. Itu diceritakan, silahkan. Terus yang kedua bisa terkait dengan bagaimana perasaan kakak-kakak dan tindakan apa yang kakak-kakak lakukan dalam pengajaran. Yaitu. Terus untuk show what, itu yang setelah kakak-kakak melakukan pengajaran, apa yang kakak-kakak analisis dari kegiatan yang kakak-kakak lakukan. Tunjukkan pemikiran kritis kakak-kakak di situ. Yang kedua, apa yang kakak-kakak renungkan dalam pengajaran itu. Dan untuk yang know what, itu apa yang akan kakak-kakak lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut. Oke ya. Jadi untuk melakukan refleksinya, ini ada clue, tapi tidak harus ini yang kakak-kakak ceritakan atau kakak-kakak pengen merefleksikan. Ini hanya panduan saja. Bila mana mau dikembangkan silahkan. Oke, sebentar. Oke, ini dulu berarti. Silakan, siapa yang mau melakukan refleksi terlebih dahulu? Siapa nih? Kayaknya kalau harus ditunjuk kayaknya ini ya. Ini saya mau ditampilkan aja atau enggak ini? Untuk bentuk Tampilkan, Kak. Ditampilkan saja. Ya, tampilkan saja. Oke. Silakan, siapa yang akan melakukan refleksi terlebih dahulu? Kayaknya mendingan duluan Kak Yuda daripada belakangan itu. Kena malah. Tapi kita suruh sweet, Kak. Iya, nggak apa-apa lah ya. Sebentar Kak Yuda, saya mau ambil handphone dulu untuk stopwatch. Sebentar. Oke. Padahal aku pengen nunjuk Kak Mutaram loh, mukanya siap. Iya, mukanya siap Kak Mutaram. Loh. Lain emang. Fokusnya tinggi. Baiklah, ini berdasarkan pengalaman siap banget. Oke. Kak Yuda, waktunya minimal 5 menit, maksimal 7 menit ya Kak Yuda. 5 menit saja cukup, silakan. Bisa ngomong ya Kak? Kebanyakan itu Kak, 3 menit cukup kayaknya. Harus 5 menit itu Kak. Ayo silakan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenankan saya memperlihatkan atau memikirkan refleksi yang belum saya buat. Dan ini akan saya curahkan di sini untuk menindaklanjuti tugas yang kemarin saya buat. Ternyata masih salah dan mudah-mudahan dengan apa yang saya refleksikan hari ini itu bisa menjadi acuan saya untuk kegiatan besok. Baiklah, dari pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa pengalaman Bapak Ibu dapat saat melakukan aksi nyata, ceritakan. Jadi ada beberapa pengalaman yang saya dapatkan, Pak. Yang jelas pertama pengalamannya itu adalah mengatasi rasa grogi, di mana saya harus berakting bahasanya, karena kita tidak biasa direkam. Jadi seorang guru itu kalau direkam pasti ada grogi-groginya. Nah, sehingga 1-2 kali pasti ada yang ketinggalan dari tahapan pembelajaran yang saya lakukan. Itu pasti yang tadinya harusnya doa dulu, itu malah pemanasan dulu biasanya seperti itu. Karena saya merasa grogi, merasa diawasi, dan berasa banyak sekali kekurangan yang saya
banyak sekali kekurangan yang saya miliki, sehingga ya itu tadi, saya tergesa-gesa dan tidak efektif saat melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, perasaan saya ya pertama memang sebenarnya antusias. Saya ingin menunjukkan, nomor 2 langsung nggak ya, menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan itu sudah benar menurut, keilmuan, sudah benar menurut hasil, dan sudah benar menurut teman-teman. Karena ya, apa ya, dalam pembelajaran pasti kita ingin tahulah apa yang kita lakukan itu sudah benar. Itu membuat saya menjadi antusias sebenarnya dalam melakukan kegiatan aksi nyata itu. Namun ada juga rasa kekhawatiran yang saya alami karena ya itu tadi, ketakut apa yang saya lakukan tidak benar, seperti itu, Pak. Terus setelah melakukan pengajaran, analisis dari kegiatan Bapak Ibu lah. Analisisnya seperti ini. Karena dalam pembelajaran yang sebenarnya kita kan tidak dibatasi waktu, Kak. Mungkin waktunya 2 JP, jelas. 2 kali 2 JP. Nah, kalau dalam aksi nyata itu, dalam inti pembelajaran itu hanya 30 menit. Dan itu tidak boleh terpotong. Nah, saya merasa banyak sekali hal yang saya lewatkan. Seharusnya anak bisa melakukan pengulangan gerakan itu sebanyak 10 kali atau bahkan 20 kali. Nah, karena waktunya dibatasi, mungkin saya hanya melakukannya sebanyak 5 kali. Terus saya juga ketinggalan kemarin saat melakukan kegiatan aksi nyata itu, evaluasinya saya ketinggalan. Karena saya melihat waktunya sudah 30 lebih, dan kemarin dikatakan Kak Febi maksimal itu 30. Sehingga mungkin saya siasati bahwa evaluasi itu akan saya lakukan di minggu selanjutnya. Seperti itu. Itu siasat saya dalam mengakali waktu yang terbatas itu tadi, Kak. Terus renungan saya dalam kegiatan itu tadi ternyata gini, Kak, menjadi guru yang benar dan berpihak kepada murid ternyata susah, Kak. Karena kita juga harus memperhatikan anak-anak dengan kondisi yang berbeda. Anak-anak sekarang yang memang kondisinya itu sudah kebal terhadap apa yang dikatakan guru, artinya bandel, tebal telinganya. Diomongin suruh ini gitu susahnya, namun kita tidak punya lagi sekarang senjata untuk menakut-nakuti anak, karena anak sudah tahu bahwa toh juga di akhir semester pasti naik kelas, toh juga pasti saya lulus. Itu bahasanya selalu seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga tidak punya lagi sekarang ancaman. Itu sekarang suatu renungan yang harus saya pikirkan, bagaimana nanti saya akan bersikap agar anak itu bisa bergerak atas dorongan hatinya, atas kemauannya sendiri. Bukan lagi saya memerintah murid itu anak bergerak karena dia takut, karena saya ancam nggak dapat nilai. Nah, itu yang harus saya cari sekarang. Terus yang akan saya lanjutkan, yang akan saya lakukan selanjutnya, Kak Febi, karena saya merasa dari diri saya itu banyak sekali kurangnya, saya nggak sempurna, saya ngomong juga masih banyak salahnya. Jadi saya akan terus belajar, mengembangkan ilmu, berbicara di dalam forum-forum seperti ini agar saya akan terlatih dan di kemudian hari. Terus selanjutnya juga, kalau memang ke depan ada program-program yang seperti ini lagi, kemungkinan saya akan ikut. Saya karena saya terpacu gitu. Ternyata menjadi guru yang sempurna itu susah sekali, dan itu perlu latihan. Dan itu tidak akan cukup dilakukan hanya lewat PKG PCUK ini saja. Seperti itu, Kak Febi. Nah, mungkin itu saja Kak Febi yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa disambung kalau memang Kak Febi punya pertanyaan atau apa, teman-teman ingin memberikan komentar atau masukan, silahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Yuda yang sudah merefleksikan apa yang dilakukan saat melakukan aksi nyata. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan satu aja kalau ada? Kira-kira satu saja. Saya pengennya Kak Mutarom. Ada nggak yang memberikan tanggapan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, jadi apa yang dilakukan oleh Kak Yuda tadi, pengalaman terkait dengan apa yang dirasakan ya, lebih ke apa yang dirasakan. Ya, ternyata apa yang dirasakan saat direkam itu satu grogi dan lain sebagainya. Ya kan? Benar. Terus akhirnya
pelaksanaan pembelajaran pun akhirnya karena grogi tidak runtut gitu ya Kak Yuda. Benar, ada salah-salahnya urutannya juga nggak benar gitu. Oke, jadi memang itu nanti coba diperbaiki. Ya memang itu butuh jam terbang juga sih. Kita harus bisa mengatur, memanage waktu terkait dengan proses pembelajaran. Karena nanti pas Kak Yuda pun melakukan diseminasi, kan melihat remote, harus mengikuti tahapan-tahapannya itu. Jadi jelaskan kepada peserta dan lain sebagainya, itu yang harus dilakukan oleh Kak Yuda nanti gitu ya. Siap. Terus mungkin nanti kakak-kakak yang lainnya pun bisa bisa menceritakan terkait dengan pengalaman pembelajaran yang sudah kita lakukan, baik itu dari modul 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 atau 2.5 terkait dengan SEM, silakan ya. Lebih ke pengalaman-pengalaman proses pembelajarannya dengan menggunakan modul yang modul berapa. Mungkin gitu Kak. Oke ya, tapi nggak apa-apa, ini refleksi yang pertama ini dari Kak Yuda terkait dengan perasaan apa yang sudah dilakukan saat melakukan aksi nyata. Terima kasih Kak Yuda. Oke, selanjutnya siapa yang mau tampil? Kalau enggak saya tunjuk. Sebenarnya kalau sudah melakukan refleksi nyantai, benar nggak Kak Yuda ya? Tinggal Oh memperhatikan. iya, Pak. Jelas tinggal komentari temannya nanti kan. Oke. Oke. Mau Kak Mita, Kak Mita? Silakan Kak Mita. Iya Kak. Oke, saya mulai dari sekarang. Yuk. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya ingin membacakan sedikit refleksi ya. Pengalaman saya terkait pembelajaran dari aksi nyata kemarin, itu menurut sayanya sendiri memang itu kurang efektif. Maksudnya kurang efektif itu saat pembuatan modul ajar itu saya terlalu terkesan terburu-buru karena memang sebenarnya waktunya lama, hanya saja saya mengerjakannya itu memang mepet di hampir 2 hari atau 3 hari terakhir karena sebelumnya memang terlalu banyak kegiatan di sekolah yang memang harus saya ikuti. Tuh, jadi kekurangan perencanaan pembelajaran itu menurut saya kurang matang, dan terus setelah ini keterbatasan sarana dan prasarana. Terus saya juga bingung untuk masalah tentang model-model pembelajaran yang akan saya terapkan. Kemarin saya ngambil di permainan bola besar, di bola kaki. Ya, terus yang kedua, perasaan saya atau tindakan yang saya lakukan dalam pengajaran itu, saya berupaya untuk maksimal walaupun keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah saya. Terus apa lagi? Setelah setelah Bapak Ibu melakukan pengajaran, apa yang Bapak Ibu analisis dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan? Jadi dari refleksi saya yang kemarin itu, setelah pembelajaran saya itu dilakukan secara konvensional atau sudah tidak relate dengan perkembangan sistem pembelajaran saat ini. Utamanya dalam upaya untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini, saya sangat berdampak pada ketercapaian tujuan pembelajarannya itu. Jadi saya itu bingung untuk menerapkan apa saja yang memang akan saya lakukan ketika pembelajaran di bagian inti, karena memang hampir sama seperti Kak Yuda, saya bingung, saya grogi. Terus karena itu dibatasi dalam waktu 30 menit, jadinya banyak yang lupa akhirnya. Seperti itu. Terus untuk yang saya renungkan dalam pengajaran adalah intinya saya lebih akan untuk ke public speaking yang baik. Jadi saya harus mengatasi kegrogian saya ketika saat memang saya direkam dan tidak direkam.
Itu. Terus untuk yang lain-lainnya, nawatnya sekarang apa ya Kak? Apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Eh, dari refleksi apa dari pengajaran saya yang setelah saya lakukan itu, saya mungkin akan banyak melakukan langkah-langkah lagi. Jadi saya tidak akan dadakan lagi untuk yang pertama untuk masalah perencanaan pembelajarannya, tentang metode-metode apa aja yang akan saya lakukan ke depannya, terus perubahan-perubahan dalam pembelajaran, cara melaksanakan pembelajaran yang efektif itu seperti apa, terus strategi yang memang harus tepat digunakan pada permainan bola besar, seperti itu. Tentang kemarin saya itu bermasalah juga di manajerial kelasnya. Jadi saya itu sempat melakukan video, tapi saat semua anak di sekolah itu ada. Jadi saya sempat mengulang karena yang pertama itu suara saya tidak terdengar sama sekali. Jadi saya bercerita ya Kak. Jadi suara saya itu tidak terdengar sama sekali, malah yang terdengar itu banyak anak-anak yang memang olahraga. Kita kan ada 3 fase dan itu semua fasenya itu olahraga di luar. Jadi tidak terdengar suaranya. Makanya saya habis itu saya mengulang lagi. Dari saya mengulang itu akhirnya saya membuat perencanaan juga mengulang. Jadi saya tidak pede dengan perencanaan saya yang pertama. Saya mengulang lagi dengan perencanaan yang kedua. Akhirnya cepat. Dalam waktu 2 hari, 3 hari itu saya sudah harus selesai. Kemarin hampir due date juga saya ngirimnya di jam 11 malam itu baru saya kirim video. Baru selesai video dan modulnya. Nah, itu aja sih Kak pengalamannya. Oke, terima kasih Kak Melita terkait dengan refleksi aksi nyatanya. Paling yang terkait dengan perencanaan pembelajaran, tadi yang sempat gagal tadi yang di mana itu Kak? Tadinya saya masuk ke permainan bola kecil Kak. Jadi saya mengambil kasti. Oke. Nah, ambil kasti kan membutuhkan lapangan yang luas dan saya mengadakan permainan di situ tadinya Kak. Cuman karena terus suara saya tidak terdengar dan kesannya tidak natural malahan sayanya. Jadi akhirnya saya berganti Kak. Jadi berhenti ke permainan bola besar seperti itu. Oke. Tapi bisa diselesaikan kan, bisa diatasi kemarin? Bisa kan? Oke. Paling juga bisa diperhatikan tadi terkait dengan pengkondisian kelasnya ya Kak ya? Iya. Pengkondisian Akhirnya kelas. saya milih di hari Sabtu sore Kak. Itu saat selesai semuanya tidak ada pembelajaran, sekolah juga kosong, jadi saya pengambilannya itu di Sabtu sore. Makanya kemarin anak yang berangkat itu hanya sekitar 18 orang. Karena saya meminta tolong kan ke mereka. Seharusnya pembelajaran. Iya, seharusnya setiap satu kelas itu ada 28. Oke, terima kasih Kak Melita untuk refleksinya. Selanjutnya Kak Muhtarom, silakan. Kayaknya sudah siap untuk menyampaikan refleksinya. Terima kasih Kak Febi dan semuanya. Kalau seluruh ceritanya saya ceritakan semua nih Kak Febi. Jadi kalau saya mendengar refleksi dari Kak Yuda, Kak Meta tadi, saya kayaknya lebih parah nih Kak. Memang dalam kemarin saya melaksanakan aksi nyata itu, terus terang Kak, saya sudah sejak ajaran kemarin itu sudah tidak ngajar gitu loh, karena menggantikan posisi kepala sekolah yang sudah pensiun gitu. Jadi saya sudah ya semenjak itu nggak ngajar kan gitu loh. Kemudian kemarin ketika aksi nyata yang kemarin ini
ya sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya karena dalam 1 minggu itu kalau nggak salah hari Selasa itu due date-nya. Jadi minggu sebelum itu kebetulan saya ada ada kegiatan di luar berkenaan dengan organisasi kepemudaan saya yang waktu itu melakukan sejenis kongres lah, kemudian bermasalah itu sampai 1 minggu itu. Jadi saya ini nggak fokus sama sekali FEB itu. Akhirnya saya hari Senin itu hari Senin pagi saya minta modul ajar pada guru PJOK saya. Nah kebetulan saya dikasih kelas 4, saya ambil yang pola gerak dasar lokomotor itu. Kemudian saya hanya ngambil saja, kemudian saya sesuaikan dengan apa yang sudah ada. Nah, hari itu juga itu saya ngambil kebetulan di situ yang siap itu adalah kelas 4 karena kelas kecil itu 1 2 3 itu jam 11 itu udah pulang kalau tempat saya kan. Jadi kelas 4, kebetulan kelas 4 itu kelas yang jumlah muridnya itu paling sedikit, itu hanya 8 orang, kemudian perempuan semua. Jadi saya mulai itu sekitar jam 11 ketika panas itu kan. Jadi di situ saya mencoba untuk menerapkan apa yang ada di modul ajar. Ternyata dengan kondisi yang seperti itu, ya tidak efektif sama sekali. Dari perencanaan, kemudian dari pelaksanaan itu, apalagi pada saat yang sebenarnya bukan jam olahraga itu. Ketika jam 11 itu, kemudian kondisi waktu itu panas, kemudian kebetulan nanti bisa dilihat di video Kak Feby itu, sekolah kami itu nge-lag ya. ya. Lanjut Kak Mutaro. Oh ya. Oke, saya lanjut Kak ya. Nah, jadi dalam pelaksanaannya itu kemudian saya renungkan ternyata dalam proses mengajar itu ya tidak bisa dengan terburu-buru, dengan yang saya lakukan itu sekedar hanya untuk menggugurkan kewajiban atau menyelesaikan tugas itu aja Kak. Nah, tetapi setelah saya pahami di situ bahwa seperti yang dikatakan Kak Yuda tadi, untuk menjadi guru yang memang benar-benar berpihak, berpusat pada murid, itu kita harus mempersiapkan dengan mempersiapkan dengan baik gitu loh, dari modul ajarnya, kemudian apa yang harus kita lakukan, kemudian menyiapkan muridnya dan sebagainya. Itu persis ya. Saya sangat setuju tadi. Baru kali ini saya setuju dengan Kak Yuda itu. Ternyata di situ. Kemudian kalau perasaan saya itu tadi Kak. Saya benar-benar ini hal yang hanya sekedar untuk menggugurkan tugas di LMS saja, tapi untuk ke anaknya itu saya yakin nanti Kak Feby bisa lihat videonya, itu belum kena sama sekali. Tapi intinya bagaimana saya bisa dari hal ini saya bisa mengetahui bahwa kita sebagai guru itu ya harus benar-benar mempersiapkan dan hal-hal yang yang harus kita lakukan itu loh, harus step by step dan sebagainya. Kemudian waktunya sudah lebih dari 5 menit, sudah 6 menit Kak Mutaro. Terima kasih Kak, itu baru buat saja ya, baru 2 karena saya cerita tadi. Siap. Udah, terima kasih Kak Feby. Oke, Kak Mutaro, terima kasih. Jadi memang ini Kak Mutaro lagi ada kesibukan yang memang krusial. Betul Kak. Yang harus diselesaikan. Oke, semoga semuanya bisa diselesaikan. Oke,
cuman mungkin punya pengalaman karena memang posisinya sekarang masih ngajar nggak Kak? Atau baru menggantikan kepala sekolahnya? Ya, tidak ngajar kan. Oh, posisi tidak ngajar. Jadi Tapi memang feeling pada saat kita lama sudah nggak mengajar itu pas pada saat terjun lagi ngajar tetap ada mungkin grogi atau juga apa namanya kurang tepat dalam memberikan mengatur waktu, terus pengkondisian kelas mungkin agak ini ya. jadi kalau ini Kak, kalau ini mau saya jawab yang terakhir itu, apa yang saya lakukan ternyata kita dalam mempraktekkan apa ya, yang saya dapat di PKG ini, nanti saya akan tetap mengambil kelas walaupun saya misalkan ini ada tugas misalkan di apa namanya kepala sekolah, tapi saya harus tetap ngajar, nggak ketang misalkan dua kelas itu, karena kalau kita hanya teori saja tidak mempraktekkan, nanti kita tidak tahu bagaimana kelemahan kita. Kemudian sangat beda Kak, ketika kita menguasai teori, kemudian belum tentu kita nanti bisa mempraktekkan. Maka dengan nanti saya sudah rencana ini, sudah ngomong sama guru olahraga, bahwa saya tetap minta kelas untuk saya ajar, untuk apa ya, merealisasikan apa yang sudah saya dapatkan, dan nanti di situ saya akan mengetahui kelemahan, kelebihan, dan itu akan nanti saya sampaikan kepada pada saat desiminasi gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Muhtarom untuk refleksinya. Selanjutnya Kak Prahas kayaknya sudah siap ini. Habis itu Kak Nuni nanti. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, mohon izin untuk menyampaikan refleksi terkait dengan kegiatan aksi nyata yang saya lakukan kemarin. Mungkin dimulai dari saya hampir sama juga dengan Kak Meta tadi. Jadi posisi rencana yang saya lakukan adalah materi kebugaran jasmani sebenarnya, karena di pembelajaran 30 menit pada waktu kita awal dulu, saya juga melaksanakan pembelajaran kebugaran jasmani materinya. Dengan harapan itu yang awalnya dulu saya mengajar lebih banyak komando, yang selanjutnya ini saya lebih berpusat kepada murid, tentunya dengan banyak menerapkan permainan. Hanya saja kemarin kendalanya saya kebetulan 3 guru di sekolah saya, PJOK, kemudian 2 guru yang lainnya baru sakit izin, termasuk Kak Wiwi kemarin juga bed rest seminggu, jadi saya pegang 3 kelas langsung. Sebenarnya sudah saya rekam juga, jadi rame itu satu lapangan itu ada 3 kelas, tapi akhirnya saya urungkan upload karena malu. Ada anak kelas 7 itu seragamnya kan belum dapat seragam olahraga, akhirnya menggunakan seragam ada yang pakai baju ini juga, dan mau tidak diikutkan pembelajaran tapi ya akhirnya ikut juga karena permainan, saya melaksanakan permainan cukup, maksudnya simpel dan saya rasa bisa tetap diikuti. Hanya saja masukan dari rekan-rekan juga ya, kalau memang itu untuk penilaian ini ya jangan jangan diupload itu. Terus akhirnya saya ganti, dan akhirnya berganti juga materinya menjadi softball, permainan bola kecil, tapi saya menerapkan permainannya modifikasi dari softball. Nah, kemudian kegiatan yang terkait dengan refleksi ini, tentunya untuk membuat tentunya juga merupakan tantangan juga bagi saya pribadi, karena adanya teknologi saat ini, artificial intelligence, tentunya pasti pertama kali mau membuat itu tetap menujunya ke sana dulu, kita memanfaatkan itu dulu. Tetapi
ya akhirnya kan nggak mungkin juga kita hanya mengandalkan Gemini ya kalau saya, Gemini di artificial intelligence. Karena dengan adanya AI ini memang cukup membantu, hanya saja merasa kurang mengena gitu ya. Akhirnya ya otak-atik lagi, kemudian cukup, lumayan juga membutuhkan waktu yang lumayan, sampai 2 malam itu saya begadang terus untuk menyiapkan, eee, modul ajar. Dan tentunya saya masih bingung juga terkait dengan awalnya terkait dengan penilaian autentik yang, eee, pemahaman saya di awal itu penilaian autentik ya apa adanya, maksudnya, misalnya nilainya anak sekian ya misalnya mengerjakan soal nilainya sekian, udah itu nilainya nilai mati gitu ya. Hmm. Tetapi, dengan adanya pelaksanaan kemarin saya menjadi paham pelaksanaan materi dari Kak Febi dan yang lain, penjelasan dari rekan-rekan juga dari kakak-kakak semuanya, mulai paham. Hanya saja kemarin ketika melaksanakan pembelajaran itu, saya buat rubriknya mungkin terlalu jelimet gitu ya, Kak, ya. Karena Hmm. juga ada bantuan juga dari AI, saya coba masukkan semua, tapi ketika dilaksanakan di lapangan ini kok rubriknya Susah seperti susah harus untuk menilainya gitu. betul, padahal kalau kita cukup menilai sebenarnya udah cukup maksudnya dengan penilaian praktis yang biasa saya lakukan, anak ini gerakannya misalnya melemparnya bagus, menangkapnya bagus, di softball ya, kemudian larinya juga bagus, artinya dia memahami, keterampilan geraknya sudah baik, keterampilan gerak dari aspek keterampilannya, kemudian pemahaman permainan, strategi dalam permainan juga sudah baik, perilakunya juga sudah semangat gitu kan, itu saya bintang aja 5 itu indikatornya pakai Hmm. bintang 1 sampai 5 itu yang saya lakukan di lapangan. Tapi kalau harus sama dengan rubrik yang saya buat, itu kayaknya terlalu jelimet gitu ya. Jadi artinya, asesmen yang saya lakukan di rubrik modul ajar, itu tidak sesuai gitu ya. Kemudian, eee, saya mencoba yang saya, kuatkan dari pembelajaran ini kemarin terkait dengan karena tagline-nya juga kita kan pembelajaran berpusat pada murid, sehingga saya benar-benar menghindari, instruksional yang komando. Oke. Sehingga, eee, saya kemas semuanya dalam permainan, dari pemanasan menggunakan permainan, kemudian materinya intinya juga permainan dan tadinya awalnya saya mau menggunakan pendidikan gerak, model pendidikan gerak, tetapi dengan permainan softball ini malah jadinya SEM. Tapi SEM yang mungkin tidak totalitas gitu ya, Kak, ya. Jadi hanya SEM, saya bagi tim dari awal, saya bagi kelompok, 3 kelompok, yang 2 bertanding, yang 1 menjadi panitia penyelenggara termasuk wasit, referee, juri, pos, dan ada yang, sebagai pencatat. Kemudian bergantian, karena waktunya juga tidak cukup, hanya 1 inning saja. Walaupun sebenarnya anak-anak masih pengen, tapi waktunya yang tidak cukup gitu. Jadi sudah selesai hanya 1 inning. Kemudian, eee Kak Prahas, ya, ya, Kak. kayaknya sudah cukup, sudah 7 menit ini. Oh ya, siap. Siap, Kak. Saya batasi karena nanti dibagi dengan waktu kakak-kakak yang lain. Siap. Oke. Tapi dari pengalaman Kak Prahas di sini ada yang mungkin yang berbeda terkait dengan asesmen penilaiannya. Kak Prahas Iya, sudah mencoba melakukan asesmen otentik ya, betul. yang di luar kebiasaannya. Memang dulu saya pun juga menilainya itu biasanya ngasih bintang. Iya, Berapa bintang dia atau betul. berapa tanda gitu untuk penilaian itu.
Cuman memang dengan penilaian ini kan sebenarnya faktor kebiasaan ya Kak Prahas ya. Karena kita biasanya ini belum menggunakan penilaian otentik ya pasti akan yang pertama itu mesti akan agak bingung-bingung. Tapi Iya. nanti kalau sudah terbiasa insya Allah nanti akan lancar lah, nggak ada hambatan. Kan pasti nanti akan tahu celahnya apa yang harus kita lakukan saat melakukan assessment, terus tahapan-tahapan yang kita lakukan seperti apa mesti akan terbentuk lah, intinya seperti itu, sudah paham itu. Paling itu Iya, dengan kebiasaan aja kali ya Kak Prahas ya. siap Kak. Oke. Jadi untuk videonya juga saya uploadnya jadi akhirnya terlambat Kak di pengumpulan di LMS-nya karena sebenarnya sudah saya upload sebelum jam 12. Tapi saya nguploadnya Oke. yang versi di Google, kan saya upload 2 Kak. Oke. Yang satu itu saya rekamnya pakai HP satunya, terus saya satunya mic-nya clip on-nya saya pakai HP satunya, saya rekam pakai perekam suara. Nah, yang saya upload ini karena filenya jadi besar banget, itu kan rendernya lama banget dan nguploadnya ternyata baru bisa terupload sekarang yang ada gabungan suaranya. Jadi yang saya upload di LMS itu kemarin sebelum jam 12 baru yang suaranya kecil banget. Nah, tapi saya rubah lagi linknya jadi pakai folder Google Drive, bukan pakai YouTube. Jadi makanya terlambat gitu di LMS-nya. Oke. Oke, terima kasih Kak Prahas pengalaman atau refleksi aksi nyata yang Kak Prahas lakukan kemarin. Terima Siap. kasih Kak Prahas. Sama-sama. Selanjutnya Kak Nuni, silakan. Terima kasih Kak Feby. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kakak semua sehat ya? Sehat. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang refleksi bagaimana kemarin pengalaman saya dalam mengerjakan tugas di LMS ya Kak ya. Bisa minta tolong Kak di ini share tadi apa saja yang di ini yang perlu saya sampaikan. Nggak muncul ya Kak ya? Sudah muncul Kak Nuni? Belum Kak. Yang lain gimana? Sudah muncul belum? Sudah. Sudah. Oke. Muncul. Pengalaman yang saya dapatkan saat melakukan aksi nyata. Ya, sama seperti Kak Yuda tadi ya Kak. Ternyata kalau kita direkam itu tuh ada groginya. Bahkan saya itu sempat 2 kali. Yang pertama itu yang saya ambil adalah kelas 1 ya, fase A kelas 1. Ambil video pembelajarannya itu saya lihat di jam tangan itu sudah 30 menit, ternyata begitu saya lihat belum saya klik videonya. Jadi saya ngulang, akhirnya saya ngambil ganti kelas 2, terus saya minta bantuan rekan untuk merekamnya. Untuk modul ajarnya itu yang saya gunakan saya sesuaikan dengan pembelajaran saya gitu. Fase A itu yang pertama. Jadi sekalian saya ngajar begitu kemarin ngambil videonya itu. Fase A itu yang pertama adalah tentang gerak dasar, yaitu gerak dasar lokomotor. Kebetulan minggu kedua kemarin saya ngambil itu ya. Minggu pertama itu gerak lokomotor jalan, yang kedua itu lari. Bagaimana perasaan saya dan tindakan apa yang saya lakukan dalam pengajaran. Perasaan saya senang, harus senang sih ya, karena kelas 1, kelas 2 itu fase A masih banyak bermainnya.
Tetapi di sini nih saya sebenarnya berusaha ya Kak ya. Enggak, maksudnya kan biasanya kalau kelas 1, kelas 2 itu masih semuanya itu sistem komando, tapi di sini saya sedikit-sedikit mulai saya rubah cara mengajar saya itu ya. Jadi saya banyak bertanya kepada mereka. Jadi mereka itu ternyata lebih respon gitu ya daripada hanya mendengarkan kita bercerita, kita memberikan informasi. Mereka lebih suka kita tanyai, kita tanggapi jawaban dari mereka seperti itu. Kemudian setelah saya melakukan pengajaran Kalau apa yang Kak Nuni ya Kak? ada pengalaman di modul 2.1 sampai 2.5 yang mana kira-kira yang mungkin mengalami hambatan atau hal yang menarik kira-kira ada nggak yang dilakukan kemarin dalam pembelajaran? Kalau yang Kak Prahas tadi kan coba terkait dengan penilaian otentik ya, asesmen otentik. Nah, ternyata Iya. ada hambatan. Nah, ini ada nggak Kak Nuni, apakah dengan pengembangan konten atau yang lain? Silahkan. Sama kayak Kak Prahas tentang penilaian. Tadinya kan kalau saya kan penilaiannya hanya satu-satu gitu ya Kak ya. Ternyata kalau di penilaian otentik itu lebih lengkap ya. Dan saat itu juga begitu kan. Kayak misalnya lari gitu ya. Lari itu kan kita nilai sekali nilai tapi beberapa aspek seperti itu ya. Jadi misalnya kayak posisi badannya, cara dia berlari, terus pandangannya begitu. Terus cara kakinya itu seperti apa, atau jinjit, atau dia itu napak semua kakinya. Di penilaian sih Kak ya. Oke, sama ya, terkait dengan penilaian mungkin yang menjadi hal baru juga Kak Nuni. Iya, menjadi hal baru di penilaian. Oke, terima kasih Kak Nuni. Waktunya sudah 6 menit ini. Iya, Oke. terima kasih. Selanjutnya Kak Asa. Silakan Kak Asa. Terima kasih Kak Feby. Bingung ini Kak, soalnya mirip-mirip semua Kak ceritanya Kak. Oke. Coba ceritakan nanti yang lainnya juga nih. Ceritakan mungkin hal yang beda. Apakah terkait dengan pembelajaran yang efektif terkait dengan umpan balik atau terkait dengan pengaturan waktu dan lain sebagainya, atau pengembangan konten kemarin kan ada, atau kemarin juga melakukan terkait dengan pendidikan gerak, atau terkait dengan pendidikan kebugaran, atau terkait dengan SEM. Silahkan ceritakan aja hal yang mungkin menarik kayak gitu Kak. Kalau yang menarik apa ya Kak? Saya sendiri kayaknya nggak ada yang menarik Kak. Cuman atau yang gagal. Kemarin itu pembelajaran saya kan tentang Athletic Kids Kak. Oke. Jadi minggu lalu sudah saya berikan video di YouTube-nya Athletic Kids tentang lari, lompat, dan zigzag Kak. Jadi saat pelaksanaannya saya mereview anak-anak materi minggu lalu, kita belajar tentang apa aja. Jadi minggu lalu itu nonton video, terus buat kayak catatan kecil gitu Kak, sehingga saat saya membuat aksi nyata, anak-anak tinggal praktek tanpa teori lagi. Saat di lapangan itu kejadian yang berbeda di saya itu Kak, karena HP-nya penuh Kak, jadi memorinya nggak cukup, perlu menghapus, terus mengulang lagi kegiatannya sedikit. Yang tadi awalnya anak antusias jadi agak jenuh Kak. Okay. Namun perasaan saya senang Kak, karena anak lebih aktif. Tanpa kita memberitahu lagi materinya, anak jadi lebih paham. Yang saya analisis dari kegiatan yang saya lakukan, itu banyak kegiatan yang terlewat Kak, karena ya waktunya cuma 30 menit, dan karena
tadi sibuk menghapus memori. Jadi banyak kegiatan yang tadinya saya sudah rencanakan banyak yang terlewat. Yang saya renungkan, Kak, itu modul ajar yang saya buat itu sedikit tidak sesuai dengan kejadian di lapangan. Misalnya anak yang tiba-tiba duduk kecapean, yang tiba-tiba lari sana sini, jadi saya agak mengurusi yang itu, Kak. Oke. Terus know what-nya saya akan coba memperdalam lagi pembelajaran agar di setiap sesi lebih sistematis lagi, Kak. Kayaknya cukup, Kak. Dikit banget ini, Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Asa. Tapi Terima kasih, Kak. yang kemarin terkait dengan, ada nggak pengalaman terkait dengan mungkin strategi mengajar yang digunakan, atau ada terkait dengan pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran, ada nggak kemarin Kak Asa itu lakukan? Iya, Kak. Masuk ke pendidikan geraknya itu, Kak. Oke, pendidikan gerak ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih Kak Asa. Selanjutnya Kak Kurniawan, silakan. Iya Kak, sudah kedengaran ya Kak suaranya Kak? Sudah jelas. Ya, terima kasih atas waktunya kakak-kakak semua. Jadi terkait pengalaman aksi nyata saat saya melakukan pembelajaran di sekolah, itu mungkin kurang lebih mirip dengan kakak-kakak semua. Sama tentang manajemen waktu juga di sekolah. Jadi memang banyak kegiatan di luar sekolah. Jadi sehingga memang pembelajaran itu kadang tertinggal, Kak. Jadi kemarin itu sempat bingung untuk mengambil video itu kayak mana. Karena memang waktunya di sekolah itu nggak ada karena lagi ditugaskan untuk ngedampingin siswa. Nah itu jadi pembagian waktunya bingung. Tetapi di sela-sela waktu baru di situ nyicil gitu Kak ya, untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran, terus harusnya seperti apa, yang diingat-ingat lagi yang waktu diajarkan waktu kita di offline waktu itu. Nah itu mulai, walaupun belum maksimal dalam prosesnya. Saat turun ke lapangan juga itu sudah menerapkan beberapa perencanaan yang sudah dibuat. Jadi di sini saya menggunakan strategi memang siswa ini pembelajarannya mandiri. Jadi ibaratnya penemuan di Perjen ya kan. Penemuan di Perjen, jadi saya memberikan terhadap siswa ini materi, dan bagaimana materi tersebut dikembangkan oleh siswa. Contohnya saya modul ajarnya yaitu pencaksilat. Jadi saya di sini memberikan materi gerak dasar pencaksilat. Jadi gimana caranya siswa tersebut mengembangkan keterampilan gerak dasar pencaksilat tersebut. Nah, itu pembagian kelompoknya itu tidak putri-putri, putra-putra, tidak. Jadi di sini saya menyetarakan antara putra dan putri. Karena itu tadi adil gender tadi, Kak. Nah, terus kelompok tersebut ibaratnya ada salah satu yang memang benar-benar menguasai gerak dasar pencaksilat tersebut, sehingga dia bisa mengajarkan kawan-kawan yang lain terkait pencaksilat, gerak dasar pencaksilat. Jadi tugas saya di lapangan itu hanya sebagai ibaratnya pengawasnya ya, fasilitatornya. Jadi di sini saya memberikan bahan. Jadi saat siswa semua gerak, itu yang pertama memang mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi mereka memimpin dengan kawan-kawannya,
terus juga saya cuman mengawasi saat memang ada siswa yang melakukan kesalahan, kan di situ mungkin saya bisa menghentikan gerakan tersebut dan mulai membenarkan gerakan itu, penghalusan itu, Kak. Nah, terus apa namanya, di akhir pembelajaran itu siswa itu saya buka seperti memang, menunjukkan apa, yang mereka ajarkan, asesmen otentik tadi, Kak. Terus di depan kawan-kawannya yang lain, jadi satu kelompok maju menunjukkan dan kawan-kawan yang lain memberikan umpan balik terhadap siswa, yang memperagakan tersebut. Mungkin terus evaluasi, Kak, evaluasi juga dilakukan saat proses pembelajaran, apa yang kurang, refleksi apa yang kurang dari pembelajaran tersebut. Nah itu, Kak, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin, yang akan dilakukan, sekarang apanya itu, jadi nanti ibaratnya kalau ada siswa yang memang gerak dasarnya masih kurang, mungkin di situ butuh penambahan, apa namanya, penambahan khusus terbimbing oleh gurunya langsung dalam proses gerak dasarnya siswa. Mungkin itu, Kak, untuk sekarang apanya. Oke, terima kasih Kak Kurniawan tadi. Untuk strategi mengajar yang Kak Kurniawan pakai apa tadi? Ini, Kak, gaya penemuan divergen ya, Kak? Oke, gaya penemuan divergen ya. Oke, bagaimana pengalamannya, berjalan lancar nggak untuk proses pembelajarannya dengan penemuan divergen itu tadi? Sejauh ini, alhamdulillah ya, Kak, ya, berjalan lancar. Jadi di situ, kan apa namanya, saya hanya sebagai fasilitatornya aja gitu, Kak, ya. Nah, siswa mengembangkan sendiri ya gitu. Hambatannya yang mungkin ada yang dirasakan oleh Kak Kurniawan di mana? Di fase mana tuh kayak, oh ini saya harus kayak gini nih, harus kayak gini gitu, ada nggak pengalaman kayak gitu? Ada, Kak. Jadi kan, saat proses pembelajaran itu kan siswa belajar masing-masing tuh, Kak. Apa namanya, Oke. ada yang memang di sana, jadi pengawasannya itu, agak kurang, Kak. Jadi siswa ada Oke. pembelajaran di sana, jadi ibaratnya bingung pembagian ininya, jadi mungkin ke depannya mungkin agak dibagi apa, ruangan aja, Oke. dibuat ruangan ini. Oke, terima kasih. Jadi ada pengalaman baru mungkin terkait dengan apa yang dilakukan Kak Kurniawan terkait dengan strategi mengajar. Di sini penemuan divergen, ya. Tadi apa yang harus dilakukan nanti ya ini stimulus seperti apa ini yang menjadi pengalaman bersama lah intinya seperti itu. Oke, selanjutnya Kak Zul siap untuk merefleksikan. Oh, siap, Kak, siap, Kak. Oke, silakan Kak Zul. Oke. Terima kasih atas waktunya. Jadi langsung saja. Kakak-kakak, mohon izin. Apa ya, yang saya tuliskan kemarin itu melihat tentang aksi nyata ini pada bagian what atau apa. Ini saya menuliskan pada instruksional saya memberikan ini kurangnya persepsi. Jadi di awal itu saya kurang dalam memberikan persepsi, kemudian di akhir pembelajaran itu kesimpulannya itu kurang tegas dan kurang tajam. Nah, ini yang saya tulis. Kemudian kegiatan pembelajaran ini tidak berjalan optimal karena keterbatasan ruang. Jadi karena halaman kami itu, halaman bermain ini gurunya ada 3 dan olahraganya semuanya di situ, sehingga apa ya, ruang bergeraknya ini terbatas nih, Kak. Kemudian keadaan dan situasinya ini, pembelajaran ini dilakukan di ruangan di luar ruangan sehingga panas terik pada jam ke 4.56, kebetulan 4.56 karena jam
ke 1, 2, 3 itu hari apa itu sudah rekaman juga teman terjadi miss, jadi akhirnya ngulang lagi ya, itu sudah romantikanya seperti itu Kak. Jadi pembelajaran panas di luar ruangan sehingga terik panas ini menyebabkan siswa ini gampang kelelahan dan gampang kehausan, sehingga di tengah pembelajaran anak-anak jeda untuk minum dulu gitu, jadi dilanjutkan lagi itu Kak. Kemudian di bagian apa, menurut saya di bagian manajerial, penggunaan asesmen otentik ini kurang maksimal karena ya pemahaman saya terhadap asesmen otentik ya masih kurang Kak. Saya waktu kemarin itu baru tercerahkan oleh Kak Febi kemarin bahwa asesmen otentik ini adalah begini-begini, ini baru dijelaskan kemarin, tapi ketika menerapkan di lapangan ini masih agak sedikit apa ya, belum ngecun gitu Pak, belum otomatis gitu Kak, belum duduk gitu ya. Iya, jadi merasa kurang optimal di bagian asesmen. Kemudian persiapan rencana cadangan ini saya tidak atau kurang matang Kak. Jadi rencana cadangan ini kan sebenarnya kalau mau membuat video atau apa ini kan sudah punya plan, oh ini besok akan begini. Nah, saya merasa kurang dalam menyiapkan rencana cadangan. Kemudian untuk SWOT yang jelas di apa itu ya, saya tuliskan kemarin kurangnya perencanaan yang matang sehingga persepsinya itu masih kurang gitu. Jadi rencananya kurang matang banget sehingga ketika syuting dengan waktu intinya 30 menit maka kurang matang sehingga persepsinya tidak apa namanya masih kurang, dan kesimpulannya juga kurang tajam karena yaitu tadi rasa di videokan jadi agak beda gitu. Kemudian tekanan waktu ketika cuaca terik ini menjadi apa ya, menjadi menjadi suatu masalah ketika terik, sehingga itu tadi dijelaskan di awal tadi. Kemudian sumber daya yang dapat digunakan ini sangat terbatas. Saya kemarin menggunakan materinya adalah kebugaran jasmani, sehingga sumber daya awalnya permainan, sebenarnya permainan bola basket, tapi ya itu tadi karena suatu hal akhirnya ganti yang penting tercukupi gitu kan. Kemudian untuk Nawat di bagian instruksional ini satu ya, persepsi selalu memulai pembelajaran dengan mengaitkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, ini yang akan saya lakukan gitu. Kemudian di kesimpulannya adalah memberikan waktu yang lebih banyak untuk merangkum poin-poin penting. Jadi memberikan kesempatan kepada anak dengan kesimpulan-kesimpulan praktek yang dilakukan sehingga si peserta didik punya poin-poin penting. Kemudian di rencana pembelajaran, membuat rencana pembelajaran yang lebih detail dan fleksibel. Jadi rencana pembelajaran akan didesain supaya kita mampu memberikan pembelajaran dengan baik. Kemudian melihat situasi dan kondisi atau keadaan bahwa kita juga kan namanya pembelajaran di lapangan, kadang cuacanya panas, kadang hujan. Nah, ini perlu namanya adanya mempersiapkan rencana cadangan gitu, rencana cadangan sehingga kita punya tidak kehabisan bahan nih Kak ketika mengajar gitu. Kemudian di
aspek manajerial adalah bagian asesmen. Ini memvariasikan bentuk asesmen untuk mengukur berbagai aspek kemampuan peserta didik. Artinya asesmen otentik itu tadi memang harus tidak hanya berdasar dari asesmen antar teman gitu, tapi kita punya rubrik penilaian yang bisa mendeskripsikan kemampuan peserta didik. Kemudian secara keseluruhan refleksinya adalah kesimpulannya dari pengalaman yang dilakukan, saya dapat simpulkan bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memerlukan perencanaan yang matang, kemudian kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi, meskipun terjadi kendala, upaya memberikan pembelajaran yang menarik dan efektif tetap dilakukan. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang, perlu dilakukan perbaikan pada aspek instruksional, kemudian manajerial, serta persiapan menghadapi situasi yang tidak terduga. Demikian, Kak. Terima kasih Kak Yul. Jadi yang menjadi hal yang mungkin pengalaman baru terkait dengan asesmen otentik ya Kak Yul ya. Kak. Oke. Karena memang sama dengan yang lainnya. Karena belum terbiasa saja. Nanti kalau sudah terbiasa sebenarnya itu akan menemukan langkah-langkah yang pas, skema yang pas yang akan dilakukan oleh kakak-kakak semua dalam melakukan sebuah asesmen. Jadi hanya faktor kebiasaan nantinya. Terus juga terkait dengan kegiatan instruksional ya Kak ya. Jadi yang dilakukan oleh Kak Zul mungkin juga ada tantangan-tantangan tertentu ya, ini menjadi pengalaman juga. Sebenarnya hal yang sudah dilakukan ini kan menjadi pengalaman dan bisa diperbaiki di dalam proses pembelajaran selanjutnya, intinya kan itu ya. Oke, terima kasih Kak Yul untuk refleksinya. Terima kasih, Kak. Selanjutnya Kak Bambang kayaknya sudah siap juga ini. Ya Kak, baik, terima kasih Kak. Tapi jujur ini untuk refleksi saya belum Kak. Tapi untuk kesempatan gini sekalian aja Kak ya. Ya, sekalian di resume Kak. Oh ya, baik Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Fasil. Izin untuk menyampaikan refleksi dari tugas pembelajaran yang saya buat kemarin, di mana pada tahap pertama itu saya mencoba memasukkan semua materi-materi yang pernah saya pelajarin di dalam pelatihan ini, termasuk pengembangan konten yang terhubung dengan ruang maupun pembelajaran berdepresiasi sudah saya usahakan masuk semua dalam pembuatan tugas yang saya lakukan kemarin. Tetapi karena satu dan dua hal, dari alatnya juga terbatas, yang bantuin juga pada sibuk guru-gurunya. Jadi saya melakukannya belum bisa seoptimal mungkin. Tetapi pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah memasukkan semua yang pernah kita pelajari dari modul 2.1 kemarin tentang non instruksional, mempersiapkan pembelajaran sebelum dalam absen harus dengan permainan, pemanasan juga sudah saya buat dengan permainan, termasuk juga penilaiannya sudah saya usahakan dengan penilaian otentik. Tetapi pas waktu pelaksanaannya, saya masih melakukan penilaian yang sering saya lakukan, yaitu penilaian satu-satu. Tetapi karena ini bentuk tugasnya dalam bentuk video, saya baru menyadari, oh ini masih bisa dilakukan penilaian otentik karena kegiatannya sudah divideokan. Mungkin itu pengalaman yang bisa saya bagi. Kalau kita mau membuat penilaian otentik, kita bisa memvideokan kegiatan pembelajaran siswa, Kak. Kedepannya yang bisa saya lakukan, yang mungkin bisa kita lakukan, bagaimana sesuatu yang telah kita rencanakan di lapangannya masih terdapat kekurangan. Kedepannya mungkin saya akan membuat perancangan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak dan sesuai dengan asset based thinking.
Karena kalau kita sudah membuat perencanaan pembelajaran sudah disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat kita mengajar, kemungkinan besar pembelajaran yang akan kita lakukan akan berhasil. Kedepannya mungkin itu yang akan saya lakukan, Kak. Untuk apa yang sudah saya lakukan kemarin, kekurangannya mungkin di bagian penilaian dan penyiapan dari materi. Karena materi yang saya sampaikan kemarin, karena ini tuntutan tugasnya, jadi saya belum sempat untuk menyajikan materi itu, menyampaikan materi itu kepada anak. Jadi di lapangan itulah saya menyampaikan materi. Jadi anak-anak ini masih banyak yang bingung untuk melakukan gerakan. Tetapi alhamdulillah kemarin dari pemanasan, kegiatan inti, sampai dengan refleksi pas 40 menit. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dulu untuk pada malam hari ini sebagai refleksi, Kak. Mungkin besok baru saya bisa tuliskan secara mendetail, Kak. Mungkin itu, Kak, fasilitator. Oke, terima kasih Kak Bambang. Tadi ada beberapa yang menarik yang saya dengar ya terkait dengan refleksi Kak Bambang lakukan. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Itu kemarin pakai skema yang seperti apa, Kak, kemarin itu? Yang Kak Bambang lakukan nih, biar bisa sharing dengan yang lainnya. Iya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Karena yang saya sampaikan materinya kemarin itu model pendidikan gerak, Kak. Jadi anak-anak ini untuk diferensiasinya, saya dari jaraknya, Kak. Jadi lempar tangkap atas, bawah, dan tengah. Jadi semua anak-anak itu yang belum bisa jaraknya diperpendek. Yang sudah bisa jaraknya bisa ditambah, termasuk pengembangan konten ekstensinya, Kak, masuk ke sana dianya. Oke, bagus. Nah, ada pengalaman baru yang dilakukan oleh Kak Bambang. Terus yang kedua, terkait dengan hal menarik juga yang dilakukan oleh Kak Bambang, ini terkait dengan asesmen otentik. Ternyata pas pada saat melakukan ada kendala ternyata ya, Kak, ya. Iya, Kak, saya biasanya melakukan satu-satu. Tapi pas ngelihat videonya, oh ini masih bisa dilakukan asesmen otentik pas waktu anak itu bermain, Kak. Mungkin itu yang bisa saya temukan itu, Kak. Jadi ini hal yang menarik yang ditemukan oleh Kak Bambang. Ini kan sebenarnya karena kebiasaan ya, karena belum terbiasa. Jadi terkadang, oh ternyata saya belum melakukan penilaian atau ini yang saya lakukan biasanya satu-satu. Ternyata penilaiannya bisa dilakukan dengan melewati video yang sudah direkam tadi. Ya, Kak Bambang ya? Iya, Kak, mungkin seperti itu yang bisa saya temukan dari tugas ini, Kak. Ya. Oke, jadi ini pengalaman juga untuk teman-teman. Oh, saat melakukan asesmen otentik mengalami kendala atau kesulitan dalam pengisian di rubrik, bisa melihatnya dengan melakukan rekaman pada saat melakukan asesmen, kan seperti itu ya, Kak ya? Kalau rekaman ini kan bisa dilakukan untuk diulang lagi kayak gitu ya? Iya, Kak, iya, Kak. Jadi bisa mengulang, oh di sini, oh ternyata saya butuh indikator yang di sini ada nggak kira-kira? Coba dicari, oh ternyata ada, oh ternyata tidak. Ini bisa dilihat dari video yang sudah direkam tadi ya, Kak ya. Jadi ini penemuan yang maksudnya di dalam self assessment pun juga itu dilakukan ya. Sebenarnya self assessment itu kan melakukan temannya memvideokan, nanti dia akan menilai dirinya sendiri. Ternyata dengan memvideokan, guru pun juga bisa menilai untuk mempermudah biar lebih objektif, mungkin seperti itu ya, Kak Bambang ya. Iya, Kak, iya, Kak. Oke, terima kasih Kak Bambang untuk pengalaman yang sudah diberikan. Oke, satu lagi saya kayaknya Kak Ang ini pengen dengar nih. 5 menit saja nggak apa-apa Kak Ang. Silakan Kak Ang. Baik Kak, terima kasih. Kedengeran Kak ya? Kedengaran Kak Ang. Jelas. Oke, alhamdulillah, luar biasa. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pengalaman dari pengambilan video aksi nyata ya, nggak ya jauh dari kakak-kakak semua, dari kendala atau hal-hal yang memang
sifatnya keterbatasan dari diri kita atau keterbatasan alat, mungkin juga itu jadi kendala saya juga dalam pengambilan video aksi nyata, dan mungkin juga ada beberapa kekeliruan yang dilakukan ya, karena memang masih dalam apa ya, belum terlalu tergambar lah dalam pembuatan video aksi nyata ini, apakah kita harus memasukkan semua aspek-aspek dari pendidikan gerak, kemudian SEM-nya atau yang lainnya gitu kan, dengan durasi yang mungkin sangat-sangat ini ya, pendek mungkin seperti itu. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri, pengalaman atau refleksinya adalah terkait yang pertama adalah pengalaman-pengalaman yang saya tuangkan, yang saya dapatkan dari PKG ini. Yang pertama dari kakak-kakak semua, dari fasil kita yang luar biasa dalam pendampingannya, itu coba ingin diterapkan dalam video aksi nyata, dan alhamdulillah walaupun tidak keseluruhan itu masih ada yang nyantol gitu ya dalam aksi nyata yang dibuat seperti itu. Kemudian untuk dari apa yang sudah dibuat itu, mungkin dari model pembelajarannya itu ada pendidikan kebugarannya, kemudian ada SEM-nya itu coba dimasukkan, tetapi memang belum maksimal dalam prakteknya. Mungkin secara teori kita sudah bisa banyak teori-teori yang ingin dimasukkan, tetapi dalam prosesnya ya tadi ada kendala-kendala yang akhirnya tidak terlaksana seperti itu, Kak. Di antara kendala-kendala yang lain, mungkin ini berbicara kendala terlebih dahulu ya. Mungkin alat dan monitor, kalau saya kemarin coba pakai pemaparan materinya sebelumnya di kelas, itu seberapa menit, kemudian langsung digiring ke lapangan, itu menggunakan monitor, di mana penggunaan monitor juga itu memang harus dicup dulu ya kalau di sekolah ya, karena kan memang untuk alat sendiri itu kita terkadang hanya beberapa biji, jadi siapa yang duluan ngambil monitor yaitu yang dapat, seperti itu. Karena memang guru-guru yang lain juga terkadang menggunakan walaupun tidak dalam proses pelatihan kayak gitu, Kak. Kemudian mungkin hal yang ini ya, hal yang dianalisis atau yang diamati, kendalanya adalah dari durasi tadi, kemudian alat juga masih agak belum semuanya ada. Di sini saya ngambil materi bola basket, itu ada beberapa bola yang bisa digunakan dan bisa dimaksimalkan. Kemudian dari materi yang dipaparkan mungkin secara keseluruhan belum maksimal seperti itu, Kak. Kemudian dari proses pembelajaran itu ternyata saya amati video saya masih banyak model komando seperti itu, masih banyak model komando di mana guru masih dominan dalam pembelajaran, karena memang luar biasa kalau enggak kita yang apa ya, banyak cuap-cuap itu. Anak-anak kadang-kadang kalau sudah diberikan tugas secara berkelompok ya ada yang ngikutin apa kata gurunya, ada juga yang enggak gitu. Nah, mungkin itu sih yang coba ditekankan, akhirnya model komando itu lebih dominan seperti itu. Kemudian selanjutnya yang sekarang itu hal yang akan dilakukan mungkin ya setelah melihat dari video itu, setelah mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan, itu ada banyak perbedaan atau ilmu-ilmu baru ya. Yang pertama setelah mengikuti kegiatan PKG lah, saya banyak menemukan mentor-mentor, teman-teman yang luar biasa. Dari kemarin kita luring itu ternyata ilmu saya tidak ada apa-apanya dibanding kakak-kakak semua, kakak fasilitator gitu kan. Intinya semakin kita tahu kita kurangnya seperti apa, malah semakin kita mau belajar. Mungkin itu sih, Kak, dari saya ini ngalor ngidul ngomongnya ini. Oke. Kak. Terima kasih Kak Ang atas refleksi yang sudah dilakukan ya. Memang sebenarnya proses melakukan tag video atau pengambilan video ini sangat bermanfaat untuk melakukan sebuah refleksi gitu ya Kak ya, untuk melakukan sebuah penilaian oleh diri kita sendiri untuk perbaikan. Nah ini saya rasa ini menjadi hal yang menarik bisa kakak-kakak lakukan nantinya saat
ingin melakukan sebuah refleksi. Oke. Selanjutnya, sebentar. Lanjut ke umpan balik di sini. Slide kedua terakhir. Oke. Terkait dengan umpan balik, di sini apa yang sudah kakak-kakak dapatkan hari ini kira-kira ini? Kak Supeno ada? Siap, ada. Oke. Silakan bagian umpan baliknya Kak Supeno nih. Ya, terima Tadi kan kasih. nyimak ya Kak Supeno ya, coba disimpulkan ini, bagian menyimpulkan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Febi dan kawan-kawan seperjuangan. Saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan umpan balik terkait dengan kegiatan malam hari ini. Alhamdulillah segudang informasi, segudang pengalaman terkait dengan proses kegiatan aksi nyata dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam kultur, kita sudah dengarkan bersama permasalahan-permasalahan yang ada sudah kita jadikan sebagai bahan referensi untuk memperkaya kita untuk mengajar. Kemudian informasi yang kita dapatkan pada saat kita offline di Hotel Nusantara yang disampaikan oleh Kak Febi, kemudian yang online pun juga sama, kita sudah mulai walaupun belum sepenuhnya terapkan seutuhnya, kita mencoba untuk trial and error ya, kita mencoba untuk sedikit mencoba, gagal ya kita coba lagi, artinya banyak hal yang dapat kita lakukan. Dan yang terakhir, untuk kedepannya kita berharap mudah-mudahan melalui informasi yang disampaikan kawan-kawan, kemudian alur yang dibuat oleh Kak Febi di malam hari ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk perbaikan kegiatan kita ke depan. Itu aja Kak Febi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Supeno. Selanjutnya Kak Habib, ini saya pengen dengar Kak Habib tadi. Ada nggak Kak Habib? Ada Kak. Nah, silakan Kak Habib. Mau jawaban yang kedua juga boleh. Silakan umpan balik yang kedua. Umpan balik yang kedua, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid di waktu yang akan datang? Ini bagi saya Kak, jadi seperti yang disampaikan oleh kakak-kakak yang tadi sudah menyampaikan tadi, bahwa kita dalam mempersiapkan pembelajaran yang berpusat pada murid itu butuh waktu persiapan yang lebih matang. Kita menyiapkan materi-materinya, mempersiapkan metode pembelajarannya dan sebagainya, agar dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid itu nanti kita dapat terlaksana secara maksimal. Mungkin itu Kak, sedikit padat dan jelas. Oke. Terima kasih Kak Habib. Selanjutnya biar dengar semuanya nih, Kak Bisri. Silakan, mau umpan balik yang pertama boleh, yang kedua boleh, terkait dengan pertemuan hari ini. Ngikutin nggak tadi? Kak. Ya ngikutin Kak, ngikutin insya Allah. Oke, silakan Kak. Baik, seperti untuk yang kedua, jadi untuk melakukan pembelajaran berpusat pada murid itu memang harus punya perencanaan yang matang ya Kak. Selain punya perencanaan yang matang, itu yang kedua adalah harus punya plan B menurut saya. Karena pengalaman saya di aksi nyata itu saya sudah merencanakan A, ternyata setelah di lapangan itu harus memunculkan plan B, karena yang terjadi di lapangan anak kadang antusiasnya kurang, kemudian semangatnya kurang, kemudian apa yang dilakukan itu keluar dari rencana. Nah itu menurut saya seorang guru olahraga harus mempersiapkan matang-matang perencanaan agar pembelajaran kita berpusat pada murid. Selain itu di perencanaan juga memang benar-benar kita susun seperti skenario, apalagi dalam pembuatan video itu, kemarin saya juga merasa banyak sekali kelemahan dalam pembuatan video.
apa yang saya rencanakan ternyata sedikit meleset gitu kan. Akhirnya banyak apa ya, jadi kok jadi komando saya lama-lama gitu kan di tengah perjalanan itu. Nah, itu yang menjadi seorang guru yang benar-benar harus menyiapkan perencanaan dan ilmu tentunya. Terima kasih Kak itu. Oke, terima kasih Kak Bisri. Jadi memang di saat kita melakukan proses pembelajaran pun ternyata harus siap untuk solusi-solusi apa yang harus kita lakukan gitu ya Kak ya. Rencana-rencana apa bila mana rencana sebelumnya itu apa yang sudah kita rencanakan itu ternyata tidak berhasil. Kan gitu ya? Betul Kak. Nah, saat perencanaan yang pertama tidak berhasil, solusi rencana selanjutnya atau pemecahan masalahnya segera bisa diatasi. Ya, ini yang pasti kakak-kakak akan temukan di saat proses pembelajaran dan memang ini akan terasa saat mungkin pengalaman, ya kan, jam terbang dalam proses pembelajarannya sudah tinggi, banyak memecahkan sebuah permasalahan itu pasti akan mempengaruhi itu. Oke, Kak Joko di sini hadir nggak Kak Joko? Kak Joko bisa respon? Masih di jalan kayaknya Kak. Oke. Di jalan Kak. Kak Wiwi bisa respon nggak? Atau Kak Ahyana sama di jalan juga? Oke. Jalan yang benar apa yang salah ya? Oke. Kalau tidak ada umpan balik juga sudah kita lakukan, mungkin kesimpulannya memang di saat pelaksanaan aksi nyata itu harapannya di sini kakak-kakak bisa menerapkan apa yang sudah dilakukan saat melaksanakan PKG PJOK dari modul 1 sampai modul 2 sebenarnya ya. Terus juga di modul 2 itu terkait dengan pembelajaran yang efektif, terus juga terkait dengan strategi mengajar, terkait dengan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau terkait dengan SEM, Sport Education Model, yang memang kakak bisa pilih dan kakak bisa lakukan, dan harapannya di sini muncul sebuah pengalaman. Dan terjadi juga tadi, terkait dengan strategi mengajar yang mungkin ada kendala, terus terkait dengan asesmen otentik ada kendala, terus bagaimana cara mengatasi kendala itu akan ditemukan saat kita melakukan dan mencari sebuah solusi yang harus kita lakukan. Jadi memang refleksi ini sangat bermanfaat sekali di saat kita untuk memperbaiki proses pembelajaran yang kita akan lakukan. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan mungkin? Cukup? Izin Kak, mungkin bentar Kak. Silakan Kak Aan. Untuk itu kan yang kemarin ngupload di LMS itu memang nggak kelihatan untuk RPP-nya Kak ya? Harusnya kelihatan Kak Aang. Nanti coba saya cek. Terus juga Kak Habib masih hadir? Masih Kak. Nah, di tugasnya Kak Habib itu masih ada beberapa yang filenya nggak ada Kak Habib. Yang mana ya Kak? Nah, nanti saya coba japri ya. Iya Kak. Tinggal ngupload filenya saja. Kalau di ininya sudah ada, cuman filenya nggak ada. Saat saya klik nggak ada filenya. Seperti foto ya, foto. Yang mana Kak? Nah, nanti saya screenshot, saya kirim Kak Habib ya. Ayo Kak Habib. Deg-degan Habib. Mandi dulu kan. Azab. Susu dah. Google Drive paling. Kayak kalau Kak Jul ada 1D1.6 kayaknya belum ya? Kak Jul? Masih ada nggak? Waduh. Pepi, mau tanya, itu termasuk video pelaksanaan pembelajaran ini ya, Kak Febi melihat satu-satu semuanya, Kak? Iya, nanti saya harus ngecek satu-satu. Fasilitator ini ya luar biasa ya. Video saya itu 1,5 jam, Kak. 90 menit, Kak. Nanti melihatnya jangan 1,5 jam, saya suruh mantengin juga kayaknya sambil mencari asesmen yang
ada mungkin ya. Berarti Jadi kita besok kalau asesmennya jadi apa. fasilitator juga gitu ya? Ngecekin jam Sama satu. nanti yang kakak-kakak Luar biasa. lakukan. Masih Saya semangat? dengar Kak Febi. Gimana Kak Zul? Saya kenapa tadi? Tadi kayaknya yang modul 1.6 deh, belum ya untuk refleksi ya? Nanti saya cek lagi Kak. Kayaknya sih sudah semua sih Kak. Coba dicek aja 1.6 atau 1.5 ya. Cuman satu aja sih ada. Coba di scroll Saya banyak aja. nggak Kak? Yang lain Kamu juga sama. Banyak, Bib. Punya Habib banyak nggak Kak? Banyak sekali. 2 kalau nggak salah Kak Habib. Coba dicek. Masalah kan Kak Habib dicek dari modul 1.4 sampai 3. Nanti Japri ya Kak? Iya, siap. Oke, gitu aja ya kakak-kakak semua. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf agak diburu-buruin karena mau pulang kampung dulu nih. Langsung lanjut perjalanan. Terima Ya, Kak, kasih hati-hati, Kak. atas Hati-hati di waktunya. jalan Kak. Sama-sama sampai ketemu lagi nanti tatap maya di modul 3 kalau nggak salah. Gitu ya kakak-kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga lekas sembuh Kak orang tuanya. Matur nuwun. DKGBCO Kak. Wow. Betul nggak? Betul. Sudah difoto belum? Oh, udah dimatiin. Nggak foto. Kak, kebanyakan di jalan yang salah. Ayo lo. Di jalan. Bib, paling itu. Perasaan aku udah ngumpul semua loh. Asli lah. Masa sampai bohongi orang loh. Pun ada nih tapi isinya nggak ada. dikirain nggak dibuka sama Kak Febi. Jadi sampai Boni. udah ngirim, tapi isinya kosong. Ini ngawur. Mau ngerjain. Yang penting udah checklist ya. Penting udah checklist. Katanya dicek nggak ada. Kak Febi. Waduh. Enggak asli. Aku tak cek siji-siji Kak. Orang tinggal copy paste GPT aja loh. Yang dikira dia itu nggak dicek sama Kak Febi. Jadi yang penting sudah checklist ada judulnya. Nggak taunya isinya nggak ada deh. Oh, gitu tamu. Kalau kelakuan begitu ya Bib ya. Awas dong Bib. Yang penting checklist. Kan? Ajaran Kak Yuda paling ya. Banyakan plagiat jadi nggak mau muncul. Kak Nuni udah keluar ini ya, Kak Nuni. Lampung Timur sasaran 75 yang daftar baru berapa? 28. 28 ya? 34. Udah. Kecamatanku 2 daftar, liane nggak gelem. Enggak, itu sebenarnya itu kan ada panggilan undangan, ada juga yang daftar. Suruh daftar aja Kak Yuda. Yang enggak dapat panggilan itu. Ada beberapa yang mereka itu sudah tidak terdaftar. Cuman nggak ada panggilannya. Daftar lewat apa? Enggak, itu udah ada kan, daftar ada linknya itu. Bagi yang nggak terpanggil itu bisa daftar. Ada di grup itu linknya. Link mana link? Link PMM-nya loh, jangan SIM PKB. Oh, aku belum lihat sih. Punya aku beda PMM dari yang lain. Nanti kita tukeran aja ya. Beda punya kepala sekolah Pak punya aku PMM. Kakmu kuy. Gara-gara sampai hari Sabtu diundang nggak datang sih. Parah. Apa undangannya malah JB nggak iso, Habib nggak iso. Lah wes aku dhewean yo jadi kambing hitam males. Kak, Kurniawan kapan ini? Terang-terangan besok dia. Yang benar. Iya, lewat. Kurniawan. Widih. Lagi dipingin. Lancar luncur, jos pokoknya. Habisnya makan apa sih? Habisnya yang gemuk sekali. Iya, gemuk sekali loh. Apa?
Kak Disri baru ngisi pengajian apa? Yasinan. Langsung dijawab. Ada Zoom. Ini tadi pakai akunnya siapa ya? Ini akunnya siapa? Ini pakai Google Meet kayaknya. Jadi Adminnya walaupun dia siapa? keluar, Adminnya. admin udah keluar si Kak. Masih direkod ini, masih direkod. Oh iya masih rekod. Waduh, bahaya. Adminnya siapa? Metuyok. Adminnya. Nah, ngelihatnya gimana sih Kak? Lihat admin itu? Ada di itu sebelah kiri. Pencet recordnya coba bisa dimatiin nggak? Yang bisa. Malah merekam. Adminnya. Aku mau tulis salah peti aku. Udah lah, yuk keluar yuk. Ya keluarin ya, cepat. Modul 3.1 ke Zoom-nya kayaknya di hari Senin atau di hari Selasa. Senin besok nih. Ada Zoom ya, Kak? Hah? Besok ada Zoom. Masih ada Zoom di 3.1.c. Besok. Yang sama instruktur itu mana? Ya ini. Oh ini. Kalau tadi kita lihat di Ya, link tuh ini. ini refleksi bersama instruktur. Terus ada lagi di 3.1.c itu kuatkan pemahaman, itu di situ ada Zoom. Selainnya asinkron. BK Meta ini udah siap kayak jadi fasilitator ini. Dia udah cengli kan. Meta kemarin ngajak tukeran sih sama saya. Saya bilang ya kalau saya jadi nggak apa-apa. Aku nggak kebayang kalau fasilitator yang peserta diseminasinya kayak aku semua. Rusak. Tapi adeknya nggak pas pokoknya dengan Lampung Timur kan apa? Sudah terlalu akrab nanti malah gerti-guyok nih. Ya iya. Tapi kalau nggak dapat 75, memang harus ada beberapa yang nggak jadi. Enggak. Wes, orang apa-apa. Aku tak nyantai. Nah kan, terus ngakui. Enggak, maksudnya nanti kita tuker aja. Ya kan kuotanya Tuker nggak antara mencukupi. Metro dan Lampung Timur. Dapatnya cuma 45 itu mentok Lampung Timur loh. Enggak, itu nanti bisa jadi ada daerah yang lebih itu bisa dimasukin, yang penting jumlah 2000 itu terpenuhi. Oh. Gitu. Iya, jadi bisa juga nanti misalkan yang banyak itu dari tulang bawang. Tulang bawang itu banyak itu. Lampung Tengah juga banyak itu yang udah daftar. Iya. Yaudah, Habib aja dibuang Lampung Tengah. Berarti ngajarnya di MM ya, Kak? Bukan di SIM PKB ya? Iya, sekarang di MM. Nanti tak kirim Awakmu ada dendam apa Yud karo aku Yud? Kemarin tuh ada yang nanya waktu sosialisasi, ada yang nanya gini, Kak, ini nanti setelah diseminasi ada nggak pelatihan untuk fasil? Kata Kak Diana apa coba? Sudah tidak ada lagi, sudah ditutup. Beruntunglah kita ini kemarin masuk. Oh. Jadi kalau di iya. guru penggerak itu kan ada jenjangnya, dia dari CGP jadi PP jadi fasil. Nah kalau di ini kita sudah fasil ini aja sudah. Jadi nanti terus desimasi terus itu udah nggak ada pendidikan fasil lagi. Oh, berarti yang diseminasi besok itu udah nggak bisa jadi fasil gitu ya, Kak? Nggak bisa kalau jawaban Kak Diana kemarin. Tapi ada kira-kira gitu. Makanya Kak Habib jangan main-main itu ngisi. Nah kalau fasilnya kayak kosong. Desiminasi. Nanti muridnya gitu juga. Perasaan udah tak isi semua loh. Ngisi ke judulnya tok sampai nih. Aduh. Mau ngapain? Mana ada 3 yang kosong, perasaan wis tak isi kabeh. Yang ngisi cuma ya aja judulnya, jadi dikirim. Jadi sudah mengerjakan. Nggak taunya dalamnya kosong. Kasihan Kak Febi loh Kak Beb. Ayo Beb. Aduh. Nggak ada Habib, nggak seru. Iya. Yuk. Kak Kurniawan, bener ini kapan ke ini Lampung Timur?
Besok saya mau fitting baju, Kak. Kan. Mantap. Enggak, Saya acaranya itu dia bahasa. Apa? Bahasa itu apa yang dikirim barusan? Besok saya mau Itu nyoba linknya. jalan yang dari Kak Mutarom. Daftar. Oh iya, jalan ini ya. Oh berarti tapi belum ada acara berarti ya? Oke. Baju ini kayak mana ya? Lupa saya tuh nanya Kak. Oh iya, baju. Iya, lagi ada kayaknya. Nggak masuk ya. Sama uang pulsanya kapan ya? Orang rampung ya. Tapi maksudnya kalau nggak ada ketemu lagi kapan nanti? Masa nggak ada pertemuan? Nggak bisa ngasih uang pulsa nanti. Kak Jobas, mana nih suaranya Kak Jobas ini? Masih di jalan. Di jalan yang sesat ya ini. Jalannya Habib. Mode ngilang. Padahal nggak mau jawab asli. Pura-puranya hilang ke belakang off cam. Kerjanya Habib. Lari dari kenyataan ya. Satu guru, satu ilmu, Bos. Yuk, madam yuk. Di variasinan untuk berkat. Kak Beb, hari ini ya kayaknya sore udah nggak bisa kita. Kayaknya kalau nggak Sabtu Minggu itu malah ini pagi aja ya. Apa, Kak? Temannya Pak habis ya. Hari Minggu aja, hari Minggu. Minggu pagi ya. Kok sekalian yang pantai, sampean kan ngajak kita bakar-bakar. Ya Aja sudah. minggu aku gak iso, please. Alah, oke rasa melu rapopo. Melu. Ya enggak perpanjang kontraknya Pak Kadis. Enggak minggu ya, minggu. Artinya gini loh maksud saya. Nanti Pak Kadis itu kan instruksi ke Kak Korwil, Pak Korwil ke Pak Sekolah ke guru-guru. Sudah itu kalau apalagi Labuan dapat instruksi Pak Korwil, Pak Sekolah, wis berangkat semua itu mah. Siap, Bos, siap. Kurang digugu. Kalau Hari Luar Minggu biasa besok. Kak Mutarom ini relasinya ya. Hari Minggu besok ya. Siap. Oke. Kak Nuni, mana Kak Nuni nih? enggak ada. Enggak Ini enak. sudah keluar. Lagi mimpin senam. Senam apa? Senam malam Jumat. Senam pribadi. Wis, kakak-kakak wis. Tak njiki Yalah ya. Terima kasih. Oke. Oke, sehat selalu semua. Amin. Kabeh. Enggak cerita yang perasaan aku lu ngirim kabeh. Aku nggak bisa bayang nih, enak file dibuka kok kosong, aduh. Besok aku rencana mau KKG, mau tak ituin. Cuman guruku sudah engkel, sudah gelem melok, ribet lah ini itulah. Padahal saya sih yang non ASN nanti itu soalnya sama dengan tes C3K. Jadi kalau kalian belajar PKG itu kemungkinan tes langsung lulus karena ya tesnya ya ilmunya itu aja. Enggak itu jumlahnya berapa Kak Yuda tempat sampean? Tempat saya itu murni paling 15 orang. Oh. Cuma kabeh daftar kayak ini. Yang lain nggak enak gurunya kosong Kak, guru PJOK. MGMP gimana Kak Habib? MGMP loh. Iya Kak. MGMP gimana? Sampai lo belum ngirim ke MGMP sama sekali. Nggak ada pergerakan. Nggak, maksudnya sampai lo belum ngirim. Saya tuh mau ngirim nggak enak karena. Wes aku iso ngirim sampai ramoco. Apa iya? Wes. Harusnya itu sampean ngirimnya ke Pak siapa? Ketuanya itu. Tak penak aku. Sampean kan akrab. Enggak. Pak. Kalau
Oh, Iki enek telepon. ya. Oke. Kalau kurang dari 75 kira-kira sing nganu apa ya? Enggak, itu nanti anu, yang penting ada daerah lain itu eh, sisa, maka masuk ke tempat kita. Iya kalau sisa, kalau enggak. Ya kalau lihat tulang bawang, lampu tengah sisa kayak. Amin lah, semoga-moga lah. Enggak, sebenarnya gini loh masalahnya itu. BGP itu sudah mempunyai sasaran. Nah, begitu buka itu kita sudah masuk sasaran. Nah, sementara itu banyak yang pengen ikut tapi dia nggak masuk sasaran. Nah iya, maksudku kayak gitu loh. Nah, itu langsung dikirim itu kan, link daftar itu loh. Nggak apa-apa daftar. Maksudnya saya tahu, nanti kalau sasaran ini nggak mencukupi, pasti dia akan merekrut yang daftar itu. Benar. Kan ada link daftar itu. Mau Pak, yang dikirim Pak Asa mau, aku kayak ngerti juga. Nah iya. Tempatku kayak itu sudah di Dapodik tapi nggak ada undangan. Nah iya, maksudnya daftar aja dulu supaya masuk daftar tunggu. Oke, siap. Besok aku tak coba diseminasi baru ini ngurusi 17-an. Dan dari panitia pusat. Sampai hari Minggu ada acara apa kan? Minggu, nah aku arisan. Padahal keluarga, keluar rumah nggak iso aku. Pengen sampean dhewe. Oh. Ya aku juga ada check out nih, saya cek maksudnya Pak Kadis enak enggak, engko lewat Pak Korwi, lewat Pak Kadis enak, aku baru ngubungi Kak Yuda, siapa Kak Abi, baru Kak Jubas. Diupayakan Sabtu loh, nggak iso. Hah? Nggak iso diupayakan Sabtu. Sabtu. Mana aku melok. Lek Sabtu isih ngajar Kak Habib. Ya sore lah. Sore nggak iso. Sore aku mulai tanggal 3 nggak iso. Ojone Kak Habib, Kak Jubas positif nggak iso sudah sore. Ya wes aku pasrah no. Nggak wes mau ndelok anune. Angger dek nggak enak ya paling minggu depan. Minggu depan nggak apa. Sampai tanggal berapa Pak? Hah? Sampai tanggal berapa? Apa nih? Pendaftaran. Sampai tanggal 28 Agustus. Masih lama ya. Udah semoga aja bisa. Tak ngomongin loh, aku tuh semuanya tugas ada, tinggal nanti kalian copy paste lah bahasanya. Terus tak omongin sanggupnya 1 juta, aku ya nggak ngomong fasilitatornya aku, sampai ngerti fasilitator aku malah rada gelem. Jadi aku malah disampaikan, engko hasil aku tenang wae masalah nilai. Ya enggak, malah dapet gitu, malah ini loh model ngono, kira-kira dapat. Hasilnya Kak Habib loh. Nah iya wes stop. Besok tak sampaikan sebisa-bisa. Oke. Muga nek penambahan. Oke, ngono Pak Rayo. Oke, siap. Oke, Pak. Kak Job pas men dhewean ade metu ae. Kuwi dalan Iya. Ya, Assalamualaikum.